Sejak tahun 2020, COVID-19 atau Corona selalu jadi topik perbincangan di mana-mana. Virus ini mewabah ke seluruh dunia hingga menelan jutaan korban. Nah, penularan virus ini terjadi melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi ini batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Penularannya bisa kita cegah dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Namun, cara paling ampuh untuk mengatasi pandemi ini ya dengan vaksinasi secara massal. Biasanya, pengembangan vaksin butuh waktu 5 hingga 10 tahun. Tapi kalau kondisinya darurat seperti sekarang, vaksin bisa selesai lebih cepat. Karena teknologinya semakin maju, biayanya ada, infrastruktur juga sudah ada. Terus, semuanya dilakukan secara paralel. Bahkan seluruh ahli di dunia juga ikut dilibatkan loh. Makanya, walaupun dilakukan lebih cepat dari biasanya, tapi prosedur dalam tahap pembuatannya tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas vaksin. Dalam pembuatan vaksin, salah satu tahap yang dilalui yaitu uji klinis. Tahapan dalam uji klinis vaksin dimulai dari tahap pertama, yaitu memberikan vaksin kepada sejumlah kecil orang untuk menguji keamanan dan dosisnya. Lalu, berlanjut ke tahap 2, yakni untuk menguji sebaran yang lebih luas dengan memberikan vaksin ke ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk tahap 3 dilakukan ke ribuan orang. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa manjur vaksinnya, agar orang terlindungi dari virus corona. Vaksinnya dianggap efektif kalau bisa melindungi setidaknya 50% orang yang divaksinasi. Inilah yang disebut nilai efikasi. Saat ini, ternyata ada lebih dari 20 vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. 7 diantaranya sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia akan digunakan di dalam negeri. 7 vaksin itu adalah vaksin merah putih yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Untuk uji klinis tahap 3, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam uji coba tersebut. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan relawan sebanyak 1.600-an orang yang berusia antara 18 sampai 59 tahun. Jika sudah selesai, tim uji klinis vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran akan melaporkannya kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kenapa sih harus dilaporkan ke BPOM? Agar vaksin Sinovac mendapatkan izin penggunaan darurat. Menyusul sertifikat dari BPOM, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa bahwa Sinovac halal digunakan oleh umat Islam. Jika izin edar dalam kondisi darurat telah diterbitkan oleh BPOM, maka vaksin COVID-19 dari Sinovac telah siap digunakan secara massal di Indonesia. Meskipun telah divaksin, kita harus tetap jaga protokol kesehatan dengan terus memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Semoga saja dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 ini akan memberikan jalan terang untuk menyelesaikan pandemi corona.